Nama saya Molinda dengan NIM 20032045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Untuk memenuhi tugas saya, mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSP NP. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih perkebunan itu. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dengan ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan tersebut. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi, perkebunan adalah sebagai pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim atau tahunan, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian tersebut. Nah, sedangkan perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan tersebut. Hukum Perkebunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat 1 yang bunyinya setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah. Dan ayat 2, setiap orang yang timbulnya kerusakan lingkungan hidup menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk memperluas budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. Sedangkan ayat 3, ketentuan mengenai tata hidup, yaitu cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, fungsi perkebunan yaitu fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yaitu ada ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menguatkan struktur. Yang kedua ada ekologi, yaitu untuk peningkatan konservasi ekonomi wilayah dan nasional. Tanah dan air menyerap karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan. Yang ketiga ada sosial budaya sebagai perekat dan pemersatuan bangsa. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu cara memasarkan hasil usaha perkebunan, yaitu hasil adalah usaha perkebunan adalah yang menghasilkan barang dan perkebunan jasa perkebunan untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi. Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan yaitu memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua ada menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Dan yang keempat, dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Nah,
Sedangkan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dalam usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan tersebut. Nah, itu ada tingkatan manajemen. Nah, yang pertama itu ada top manajemen. Top manajemen itu adalah manajer tingkat atas atau biasanya dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Manajemen tingkat atas juga mempertanggungjawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Nah, yang kedua itu ada middle management, yaitu manajer tingkat menengah yang berada di bawah manajer tingkat atas, seperti manajer departemen atau HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum atau biasanya disebut dengan GM. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka atau memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga harus siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang bagaimana perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Nah, manajer tingkat menengah ini biasanya memegang posisi seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer gudang, manajer regional, dan manajer divisi. Nah, manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerjanya, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengumpulan, dan pengelolaan sumber daya untuk setiap departemen atau departemen. Nah, yang ketiga itu ada lower management, yaitu di mana tingkat manajer ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama, meliputi manajer dengan posisi seperti supervisor shift, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya hanya berbagai keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas daripada manajer tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka memiliki dampak yang kuat karena mereka berinteraksi langsung dengan sebagian besar karyawan setiap hari. Oleh karena itu, kinerja yang buruk dan kurangnya motivasi oleh manajer ini dapat secara signifikan terhambat dan menghambat kinerja karyawan lain, yaitu mengurangi produktivitas dan retensi karyawan lain. Nah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.